Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Iil. Saya mahasiswi dari kampus IKI PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas B sore, NIM 311910070. Tugas saya membuat video ini untuk melengkapi nilai-nilai mata kuliah kritik sastra. Dosen pengampu Dr. Herlina MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 materi dari kritik sastra tersebut. Materi yang pertama itu penilaian kritik sastra, yang kedua kedudukan kritik sastra, dan yang ketiga jenis-jenis kritik sastra, yang keempat fungsi kritik sastra, dan yang kelima itu langkah-langkah kritik sastra. Nah, sebelum menjelaskan dari 5 materi ini, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sastra. Sastra di sini adalah ungkapan ekspresi berupa karya tulis atau lisan dari sastrawan. Di sini juga banyak sekali contoh-contoh tentang sastra. Yang pertama itu contohnya seperti drama, komedian, prosa, cerpen, pantun, puisi, dan lain sebagainya. Novel juga termasuk dalam karya sastra. Nah, di sini juga kita lanjut membahas apa itu kritik sastra, pengertian dari kritik sastra. Di sini saya ambil intinya saja. Kritik sastra itu adalah suatu analisis terhadap suatu karya sastra yang dilakukan oleh sastrawan itu sendiri. Misalnya dia menceritakan tentang kehidupannya itu seperti apa, kehidupan nyatanya itu seperti apa. Nah, di situ dia menuangkan kehidupannya sehari-hari itu melalui sastra tersebut. Contohnya seperti drama atau perfilman gitu, seperti sinetron. Nah, di situ juga misalnya seperti puisi juga ya. Di situ juga termaksud mereka itu menuangkan sebuah kehidupannya yang nyata. Di situ mereka bisa menuangkan kehidupan nyatanya melalui sastra-sastra itu tersendiri. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang kedua itu di sini menjelaskan tentang kedudukan kritik sastra. Menjelaskan tentang kedudukan kritik sastra ini menunjukkan ilmu sastrawan. Contohnya prinsip. Di sini prinsip pokok dasar berpikir mempunyai pendapat sendiri. Di situ sastrawan mulai berpikir bagaimana cara bisa mengungkapkan suatu kehidupan sehari-hari itu di sastra ini tersebut. Misalnya dari puisi, dari seperti yang disebutkan dalam materi yang pertama tadi itu. Baik, di sini juga contoh yang kedua itu kategori. Kategori adalah mempunyai makna atau hubungan yang sama, benar-benar menjadi hal yang sangat nyata. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis kritik sastra. Jenis-jenis kritik sastra ini seperti kritik historis. Di sini banyak sekali kritik-kritik sastra. Yang saya ambil di sini hanya 3 saja, yaitu yang pertama kritik historis, yang kedua kritik tekstual, dan yang ketiga itu kritik linguistik. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu fungsi kritik sastra. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu fungsi kritik sastra. Di sini secara garis besar, fungsi kritik sastra itu sebagai media penghubung antara sastrawan dengan penikmat karya sastra itu tersendiri. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu langkah-langkah kritik sastra. Di sini saya ambil langkah-langkahnya hanya 5 langkah-langkah saja. Yang pertama itu pilihlah karya sastra. Yang kedua itu membuat karya sastra atau meneliti siapa penulis atau pengarang cerita itu tersebut. Yang ketiga, menangkap pesan dari makna. Yang keempat, vermis, karya sastra kehidupan. Dan yang kelima, tesis, pernyataan dalam bentuk
penyusunan rangka karya sastra itu tersendiri. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan selamat siang.